Karena sudah keluar tulisannya Tanya Ustadz Wijayanto, saya nggak perlu mengenalkan lagi. Cuman menariknya hari ini adalah karena di studio hari ini kita tidak punya kursi. Ya. Jadi Where is saya okay, where is good. Karena tidak punya kursi jadi ketahuan selama ini siapa yang lebih tinggi. Biasanya sama. Ya. Sekarang kelihatan, wah ternyata pendek. enggak, ini kan sepatunya pakai high heel kali. Enggak. Ustadz, Ya. kita mau bicara tentang pengobatan-pengobatan kan. Ya. Ada pengobatan-pengobatan Ya. hormonal dan sebagainya. Tapi ada orang juga yang mengatakan bahwa ya hidup itu udah dari Tuhan, dari Allah dan sebagainya. Jadi harus menerima nasib dan sebagainya. Bahkan dosa kalau merubah hormon, dosa untuk merubah ini. Nah itu gimana sebenarnya? Ada dua, satu yang kalau itu memang ikhtiariah dan ghairu ikhtiariah. Ikhtiariah itu ketika sesuatu yang memang karena ada mengganggu dari segi kesehatan, penampilan dan yang lain-lain yang berkaitan. Misalnya kalau orang terlahir dalam keadaan sumbing, maka itu bukan lagi tidak boleh, bahkan disunahkan, bahkan disunah muakkadahkan, diperlukan untuk dioperasi. Jangan, wah ini terima apa adanya, jangan. Kita harus mau ikhtiar. Tapi kalau misalnya lahir dalam keadaan, kan macam-macam kan, itu memang ada cacat yang bisa disembuhkan, ya why not, itu semuanya. Itu. Tapi kalau memang sudah ada ciptaan tadi dia kurang terima misalnya, karena memang ada aturan khusus. Ini sudah bagus tapi ditato misalnya, itu jelas larangan dalam hadis. Tato beneran, bukan tato gambar emping, itu panuan, itu semuanya itu. Tato kok gambarnya emping. Atau memang dia wanita tidak boleh potong keseluruhan rambutnya dari mulai rambut alis ke rambut sana, itu nggak boleh dihabiskan. Wanita. Kalau laki-laki boleh. Ya. Loh, Rasulullah pernah seperti ini. Rasulullah pernah menghabiskan seluruh rambutnya. Pernah? Iya, bahkan kalau setiap umroh dan haji, tahalul yang bagus itu yang dihabiskan seperti mas. Serius pernah? Iya. Tapi kok dia nggak apa-apa saya dikatain? Karena beda. Bedanya saya? Bedanya Rasulullah pernah aja, nggak selalu begitu. Oh iya, ini kan selalu begitu. Yang kedua, bayangkan kalau wanita nggak punya rambut sama sekali, nggak ada alis sama sekali, kayak Casper kan jadi nggak pas banget. Tetapi kalau memang itu karena alasan kesehatan menjadi masalah lagi, nggak apa-apa. Artinya boleh saja karena alasan. Misalnya tadi, ini secara, ya kan mungkin Arya ini agak susah untuk beraktivitas, maka dia mau sedot, mau upaya kedokteran, silahkan saja. Oke, jadi memang pesan moralnya adalah ada masa di mana pola makan itu memang aturan, prinsipnya sederhana, NBI saja, NBI. Dalam agama orang itu harus menjaga pola makan dengan NBI. N pertama nikmati, B kedua batasi, kulu wasrobu wala tursibu. Apapun boleh dimakan, usia berapapun boleh makan, tapi dibatasi. Kalau sudah mulai usia uzur, mulai 50 tahun ke atas, tolong makan udang jangan 3 piring, kepiting 6 piring. Insya Allah nggak lama lagi bilahi taufik walhidayah itu. Nah, maka itu diantaranya nikmati, batasi, imbangi. Imbangi ya perlu olahraga, perlu itu semuanya. Karena dalam agama memang salul afiyah ba'dal yakin. Orang itu kalau sudah punya agama harus mencari kesehatan, maka perlu fitness, perlu olahraga itu. Oh, saya berarti beragama yang makanya baik. saya ikut juga fitness, saya sering renang, itu renang di tempat tidur kalau saya. Kalau misalnya ada wanita sempurna, tidak punya penyakit tidak punya penyakit sempurna, tapi nggak puas dengan misalnya payudaranya, terus mau dibikin besar 38E gitu misalnya, itu gimana itu? Ya. Kok tahu 38 pernah ngukur apa gimana? Saya kira-kira aja. Oh, kira-kira ya. Maksudnya begini, kalau memang itu semuanya, setiap sesuatu sangat tergantung kepada niatannya. Karena hukum itu berjalan sesuai dengan keadaannya. Karena ada teman artis yang dia sedot, diperlukan kecil karena waktu itu mengganggu seorang penyanyi yang kebetulan pernah jadi bintang tamu saya di acara TV tetangga. Itu memang mengganggu karena terlalu berat. Itu semuanya. Apa terlalu berat? Intinya terlalu 39 tadi itu hanya terlalu berat, maka. Kok Ustadz tahu terlalu berat, Ustadz nimbang apa gimana? Iya dia ngomong gitu. Kan kelihatan dari itu semuanya. Tapi itu pertama silahkan karena itu mengganggu. Tetapi kalau penampilan hanya untuk orang lain, karena sebaik-baik istri itu yang menyenangkan bagi suaminya,
bukan menyenangkan bagi suami orang lain. Karena kebanyakan sekarang, istri-istri sekarang lebih menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau mau keluar kadang-kadang, mohon maaf saya tidak anti hijab, tapi hijaber kadang-kadang over. Pakai kerudung aja 12 meter, diputer sana, puter sini, dinaikkan, turunnya. Tadi jalan kayak membawa sampah kemana-mana, Masya Allah luar biasa. Tapi begitu di rumah kadang-kadang daster seminggu digantung, dipakai, digantung, dipakai. Kadang-kadang daster 1 penitinya 6. Ini kan nggak pas banget. Di luar begitu di luar cantik, make up-an, di dalam balsam sama timun gitu ya. Itu semuanya. Itu kok ceritakan keadaan istri sendiri apa gimana? Nggak punya istri. Oh iya, saya sama. Dulu juga jangan karena itu. Juga. Ya bisa nggak? Ya, serahlah Ustaz. Tapi tetap itu bagian dari niatan tadi. Kalau niatannya itu memang untuk kepentingan yang untuk kebaikan, silahkan saja. Oke. Ya. Jadi apapun itu kalau niatannya baik boleh dilakukan. Tergantung niatnya, tergantung tujuannya gitu ya Ustaz. Bahkan kemarin ada fatwa tentang nggak boleh nari, ngebor, ngecor, kayak ngeludak segala macam. Silahkan kalau itu untuk kebaikan suami. Kalau suami Anda itu senang dengan ngebor, ngecor, silahkan. Tapi di depan suami. Mau goyang itu kata-kata silahkan itu semuanya. Tapi di depan suami, bukan untuk suami orang. Okay. Nah, ini kan niatannya itu. Ya, jadi tujuan dan niatan itu yang menentukan juga bagaimana boleh tidaknya. Karena hal yang sama boleh dilakukan ketika menjadi reasonnya berbeda. Oke, baik. Boleh saya tanya satu pertanyaan mungkin terakhir buat Love Pink ya. Ini kegiatan kedepannya bagaimana untuk sosialisasi masyarakat? Oke, jadi Love Pink ini setiap kali bisa diundang oleh sekolah, perusahaan-perusahaan. Kita bisa sosialisasi, edukasi, dan kita juga punya pemeriksaan USG. Nah, jadi perempuannya lebih dekat dengan kita kan, jadi kita bisa mengassist. Dan yang paling penting di bulan Oktober nanti, tanggal 9 Oktober kita akan ikut berkontribusi dalam kampanye kanker payudara. Jadi kita ada run, walk, runnya ada 5K, 10K, fun walk. Jadi mari bersama-sama kita berjalan dengan 500 perempuan yang pernah survivors. Oke, baik. Mungkin Ustaz sebelum saya tutup kali ada pesan untuk Arya? Ya. Yang penting tentu bagi orang tuanya karena perubahan itu terjadi atas faktor internal dan eksternal. Arya jangan putus asa bahwa bisa. Nyatanya kalau kita mau insya Allah manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia nanti akan bisa mewujudkan apa yang dia cita-citakan. Siapa yang sungguh-sungguh akan terwujud. Manjada wajada. Yang kedua faktor eksternal jadi keluarga. Karena nggak mungkin orang itu sangat tergantung pada orang tuanya. Maka orang tua ada 3 pola sebetulnya. Di antaranya adalah bahwa usia-usia di bawah 7 tahun itu kayak anak itu, orang tua harus jadi raja. Raja itu harus memberikan yang terbaik untuk anaknya. Anaknya disepertikan raja, yang kedua kayak di penjara. Kalau udah 7 sampai di penjara itu diatur. Jangan hanya diberikan yang diinginkan, tapi diperlukan yang diperlukan. Baru kalau usia 15 tahun ke atas itu menjadi sahabat. Saya pikir kalau dengan pola itu dilakukan, insya Allah apa yang dicita-citakan langsung bisa kok. Amin. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak semua bintang tamu saya pada malam hari ini. Dan saya yakin Arya bisa ya. Dan yang pasti adalah Arya siapapun itu kadang-kadang menjadi tidak benar, menjadi rusak, menjadi tidak baik dalam hidupnya karena mereka berada di sebuah zona yang nyaman gitu ya. Wah makan sembarangan atau wah kita berteman dengan orang-orang yang kita merasa nyaman tapi sebenarnya tidak baik, atau wah kita memiliki sebuah hal yang tidak baik tapi kita nyaman terhadap hal tersebut. Nah, hidup itu berkembang ketika kita keluar dari zona nyaman tersebut. Karena kalau Anda berada di dalam zona tersebut, Anda tidak akan pernah berkembang, Anda tidak akan pernah bisa berubah. Dan salah satu trik saya untuk bisa berubah terus, bisa hidup terus, bisa bertahan terus adalah keluar dari zona nyaman yang pernah saya alami. Begitu juga dengan Ustadz dan banyak orang-orang berhasil lainnya. So, remember one thing, that your life begins at the end of your comfort zone. Saya Deddy Corbuzier, Cika Jessica, Ustadz Wijayanto, inilah Hitam Putih.